diperlihatkan di sini ya. Kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Oke. Ups. Jadi perjalanan misionaris yang pertama itu dari gereja Antiokhia ke Seleukia. Mereka naik kapal untuk melanjutkan perjalanannya ke Siprus. Itu perjalanan pertama. Nah, jarak dari Antiokhia ke Seleukia itu sekitar 25 mil atau sekitar 40 kilometer. Jadi perjalanannya ya nggak tahu ini pada waktu itu naik apa ya. Mungkin naik kapal kalau nggak salah saya. Nah, setelah tiba di Siprus, Paulus dan Barnabas berkhotbah di kota Salamis, Seleukia. Perkiraan jaraknya sekitar 160 sampai 240 kilometer. Apa sih tantangan yang mereka hadapi? Jadi tantangan dan rintangan yang mereka hadapi dalam perjalanan misionaris yang pertama itu antara lain adalah perjalanan laut. Ya, jadi rupanya mereka melakukan perjalanan laut dari Seleukia ke Siprus yang bisa menjadi perjalanan yang berbahaya pada saat itu karena cuaca buruk atau serangan bajak laut. Jadi cuaca buruk itu biasa terjadi pada saat itu ya. Demikian juga serangan bajak laut ini perjalanan yang sangat berbahaya. Saya pikir menarik ya, mereka kenapa ya? Mereka udah tahu loh bahwa sebetulnya perjalanannya sangat berbahaya, tapi toh mereka tetap melakukan itu. Lalu yang lain lagi adalah perlawanan dan tantangan dari orang Yahudi. Jadi ketika Paulus dan Barnabas mulai berkhotbah di Salamis, ada seorang tukang sihir, orang Yahudi bernama Bar Yesus, mencoba menghalangi pelayanan mereka. Paulus kemudian meminta Tuhan untuk membutakan Bar Yesus dan hal itu terjadi. Nah, tindakan ini menimbulkan kemarahan orang Yahudi lainnya dan Paulus dan Barnabas diusir dari kota itu. Jadi kita lihat di sini bagaimana tantangan yang mereka hadapi ya. Bukan hanya dari alam, tetapi juga dari orang-orang Yahudi sendiri. Banyak orang Yahudi yang tidak senang ya dengan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas gitu ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada tantangan lain lagi adalah tantangan dalam penginjilan. Jadi Paulus dan Barnabas menghadapi tantangan dalam penginjilan karena banyak orang yang tidak mengerti atau menolak ajaran mereka. Namun mereka terus memberitakan Injil dan mengubah banyak jiwa. Nah, kita bisa bayangkan bahwa pada saat itu kan belum banyak ya orang yang mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Atau dari mereka sendiri masih menganggap aliran pengikut Kristus itu cuma sekte-sekte yang muncul gitu ya. Jadi ada banyak tantangan dalam penginjilan ya karena mereka menolak ajaran mereka. Lalu juga kondisi fisik yang mungkin kurang mendukung perjalanan yang panjang dan melelahkan. Ya, kelelahan fisik dan mental yang sangat signifikan. Jadi kita bisa bayangkan ya, baru perjalanan yang pertama ini. Nanti kita masuk ke perjalanan yang ketiga. Pembahasan kita tadi ya. Ini yang pertama saya kasih gambaran dulu hal-hal yang dihadapi oleh mereka. Nah, meskipun mereka mengalami tantangan dan rintangan dalam perjalanan misioner pertama, kedua hamba Tuhan ini tetap setia dalam perjalanan mereka dan menjadi teladan bagi banyak orang dalam iman dan ketekunan mereka. Jadi Bapak dan saudara ini menarik ya bagi saya. Jadi nggak gampang ya apa yang mereka lakukan dalam perjalanan misionaris itu. Tapi meskipun demikian, kalau kita baca dalam Kisah Rasul itu mereka sendiri terus menjadi teladan. Teladan apapun yang mereka lakukan itu artinya apa? Mereka memberlakukan firman Tuhan itu bukan hanya dalam pengertian, tetapi mereka mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan kemudian dari situlah muncul iman percaya mereka. Mereka bertekun di sana dan menyebarluaskan. Itu makanya hidup mereka juga bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Oke, kita masuk kepada perjalanan misionaris yang kedua, Paulus dan Barnabas melintasi wilayah Asia Kecil dan Makedonia. Ini adalah satu perjalanan paling terkenal dalam sejarah awal gereja, dalam sejarah gereja mula-mula ya. Jadi meskipun sulit untuk memberikan angka pasti tentang jarak yang mereka tempuh, diperkirakan bahwa mereka menempuh ratusan kilometer selama perjalanan yang kedua ini.
Kalau yang pertama tadi masih puluhan, ini sudah sampai kepada ratusan kilometer. Nanti kita lihat Ibu Bapak ya, apa sih yang mendorong mereka kok bisa sampai melakukan perjalanan yang seperti ini? Apakah semangat ini masih juga kita miliki ya pada saat sekarang? Nah, tantangan dan rintangan pada perjalanan yang kedua adalah yang pertama kembali lagi tadi ya, perlawanan dari pihak Yahudi, orang-orang di sekitar mereka. Di beberapa kota, Paulus dan Barnabas menghadapi perlawanan dari pihak Yahudi yang tidak setuju dengan ajaran baru mereka. Nah, kita sudah bisa sering dengar juga lah ya bahwa ini tantangan yang utama ya dari pihak Yahudi sendiri ya. Padahal yang bertobat yang jadi pengikut Kristus juga orang Yahudi sebetulnya. Nah, nanti ada permasalahan di sekitar ini ya, kita akan lihat. Yang kedua, kesulitan dalam berkomunikasi. Meskipun mereka berbicara dalam bahasa Yunani, Paulus dan Barnabas masih menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi dengan penduduk setempat yang berbicara bahasa yang berbeda. Jadi ada masalah komunikasi, kemudian juga kondisi cuaca yang buruk tadi juga kembali ya. Selama perjalanan, Paulus dan Barnabas menghadapi kondisi cuaca yang buruk, termasuk hujan lebat dan angin kencang. Kemudian masih ada juga nih bahaya dari perampok dalam perjalanan kedua ya. Ada risiko bahwa mereka akan diserang oleh perampok saat melakukan perjalanan jauh melalui daerah-daerah yang terpencil. Kemudian juga kesulitan dalam mencari makanan dan tempat tinggal. Jadi mereka harus cari orang yang mau memberikan tempat tinggal ya, dan makanan untuk mereka. Nah, perjalanan ini memainkan peran penting. Perjalanan kedua ini Bapak Ibu juga memainkan peran penting dalam sejarah awal gereja dan membuka jalan bagi penyebaran agama Kristen di seluruh dunia. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Ini yang belum ya. Masih ada nih. Ini masuk yang ketiga, perjalanan misionaris ketiga Paulus ke Asia Kecil dan Yunani. Dilakukan sekitar tahun 53-57 Masehi dan meliputi perjalanan ke beberapa kota di wilayah Asia Kecil dan Yunani, termasuk Efesus, Korintus, Tesalonika, dan Athena. Mereka menempuh beberapa ratus kilometer selama perjalanan ini. Nah, ini perjalanan yang ketiga ini bukan lagi dengan Barnabas ya, tapi dengan Silas ya. Sudah mulai dengan Silas di sini. Mereka lebih masuk kepada di daerah Yunani. Nah, tantangan apa? Tantangan dan rintangan apa yang dialami oleh Paulus selama perjalanan misionaris yang ketiga? Yang pertama, mereka mengalami kesulitan ya dalam menghadapi oposisi. Seperti dalam perjalanan misionaris sebelumnya, Paulus menghadapi oposisi dari penduduk setempat yang tidak setuju dengan ajarannya. Jadi tempat di mana mereka datang itu ternyata banyak ya yang tidak setuju dengan ajaran yang dia berikan, sehingga kemudian terjadi banyak perlawanan. Lalu juga persaingan dengan ajaran lain. Di beberapa kota, Paulus juga harus bersaing dengan ajaran lain, seperti agama Yahudi dan mitologi Yunani. Jadi bisa dibayangkan di sana kan, kalau Yunani kan terkenal filsafatnya ya Bapak ya. Nah di sini juga lalu terjadi banyak sekali diskusi, perdebatan ya mengenai kebenaran dari sisi filsafat atau dari sisi iman. Nah ini menarik ya. Jadi bagaimana perselisihan atau perdebatan atau diskusi ini terjadi di dalam perjalanan yang ketiga ini. Nah, ketiga ada konflik internal dalam gereja. Ya, dalam gereja sendiri ada konflik internal. Paulus juga mengalami konflik internal di beberapa gereja yang telah ia dirikan sebelumnya, seperti di Korintus dan Galatia. Tantangan keuangan. Selama perjalanan ini, Paulus juga mengalami tantangan keuangan dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari dan menyokong pekerjaan misinya. Lalu juga lagi risiko dari perampokan dan kondisi cuaca ya, seperti tadi. Perjalanan yang pertama dan kedua juga demikian ya, mereka harus menghadapi risiko ini. Tapi meskipun menghadapi tantangan dan rintangan, Paulus berhasil memperluas penyebaran ajaran Kristen ke wilayah yang baru. Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi bagaimana Paulus ini berusaha terus ya dalam penginjilannya untuk masuk ke wilayah-wilayah yang baru, membentuk jemaat-jemaat yang baru, dan menguatkan gereja yang telah ia dirikan sebelumnya. Ini tadi kaitannya nanti dengan kembali ke daerah itu tadi ya. Tadi kan kita lihat di peta ya, balik lagi. Nah, perjalanan misioner ketika Paulus ini memainkan peran penting juga
dalam sejarah awal gereja dan membuka jalan bagi penyebaran agama Kristen ke seluruh dunia. Jadi formatnya udah semakin jelas nih dari perjalanan pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kenapa kok mereka ya, dari kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 15, 14, itu jelas ya bahwa mereka itu memang diutus gitu oleh jemaat ya untuk melakukan penginjilan. Yang diutus siapa? Ya, yang terpilih adalah Barnabas dan Paulus ya. Lalu kemudian ditambah lagi dengan Silas dan Yohanes Markus. So, tujuan dari perjalanan misionaris ini apa sih? Jadi jelas ya, yang pertama itu mengabarkan Injil atau menyebarkan Injil. Nah, Ibu Bapak, Saudara, ini kita mesti bayangkan pertama-tama dulu ya. Jadi kalau sekarang ini relevansinya apa ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau dulu kan memang semangat ini karena masih juga dekat ya, dekat dengan kebangkitan Kristus kan gitu ya, dekat dengan peristiwa-peristiwa kehidupan di sekitar Kristus. Ya, lalu bahkan Rasul Paulus sendiri juga mengalami pertobatan dekat-dekat dengan masa Kristus, kematian Kristus, jadi masih hangat gitu ya. Oleh karena itu mereka punya semangat yang hebat gitu ya untuk mengabarkan Injil ini, dan itu merupakan satu keharusan bagi Rasul Paulus dan rasul-rasul di awal gereja awal gitu ya. Nah, tujuannya adalah juga untuk membantu orang-orang untuk bisa mengenal Kristus. Nah, selain itu juga membantu jemaat baru agar mereka tuh bertumbuh dalam iman dan pengertian akan ajaran Kristus. Kenapa hal ini sangat penting, Bapak? Mungkin saat ini kita mengatakan ini semacam pembinaan ya, kayak sekarang Patibulum. Kenapa? Karena sebetulnya ini kaitannya dengan ajaran Kristus dengan permasalahan yang mereka hadapi saat itu. Misalnya masalah-masalah yang kaitannya dengan ajaran filsafat, ya, terus ada ajaran gnostik dan lain sebagainya ya, mengenai Kristus tapi yang dimistikkan, nah, Kristus yang hanya dipahami dari sisi filsafat saja gitu. So, latar belakang perjalanan misionaris dan dari Paulus dan Barnabas. Apa latar belakangnya? Yang pertama itu iman. Iman kepada Yesus Kristus dan panggilan yang mereka terima untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sebagai pengikut Kristus, Paulus dan Barnabas merasa punya tanggung jawab ya untuk memberitakan kebenaran tentang keselamatan dan kasih Allah kepada orang-orang yang belum mengenal. Saya pelan-pelan Bapak di sini ya. Jadi saya mau garis bawahi kata iman yang menggerakkan mereka, yang menggerakkan perjalanan yang penuh dengan bahaya yang tadi kita lihat ya, yang penuh dengan tantangan dan kesulitan itu ini, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Jadi bukan pengetahuan loh ya, bukan pengetahuan mereka, tapi iman mereka terlebih dahulu. Jadi iman ini menjadi yang pertama. Saya pikir seperti itu ya. Kalau nggak ada iman, maka kita juga tidak tergerak ya untuk mengetahui tentang Yesus Kristus. Ya mungkin saja kita pengen mengetahui, tapi cuma sebagai pengetahuan belaka. Tapi sesuatu yang mendorong Paulus dan Barnabas, akhirnya mereka melakukan penginjilan dengan penuh risiko itu karena iman mereka. Iman dan panggilan yang mereka terima untuk memang mengabarkan Injil sebagai pengikut Kristus. Dan itu mereka merasa inilah tanggung jawab saya gitu ya. Tanggung jawab untuk menyatakan apa yang benar. Bukan cuma hasil pemikiran atau filsafat saja, tapi kebenaran dan keselamatan. Ya, sehingga orang-orang perlu untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan ini. Nah, semua ini dipengaruhi oleh Roh Kudus, seperti tadi ya dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2-3, tertulis bahwa ketika para pemimpin gereja di Antioquia berdoa dan berpuasa, Roh Kudus memberikan instruksi untuk melepaskan Paulus dan Barnabas melakukan karya yang telah dipanggil untuk dilakukan. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa kebetulan dalam kita punya teks tadi kan kaitannya dengan perjalanan misionaris yang ketiga. Nah ini awal mulanya ada dalam Kisah Para Rasul ini ya. Kenapa sih kok sampai Paulus dan Barnabas yang dikirim? Lalu kemudian hal yang ketiga adalah
terinspirasi oleh kasih Kristus dan keinginan untuk memenuhi perintah Kristus untuk mengabarkan Injil kepada seluruh dunia. Paulus bahkan mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16, jika Papi belum sekarang. aku memberitakan Mahendra rajin ikut Papi belum. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk bermegah karena aku dipaksa melakukannya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, ini semangatnya Bapak, coba kita lihat ya. Semangat untuk memberitakan Injil. Ya, dia mengatakan ini kayak ada paksaan gitu. Tapi siapa yang maksa? Apakah ada orang lain yang maksa? Enggak ada orang lain yang maksa, tapi dirinya Rasul Paulus sendiri ya. Dia mengatakan bahwa ini seperti aku dipaksakan. Ada semangat atau api yang membara dalam hidupku untuk mengabarkan kabar kesukaan ini kepada banyak orang. Nah, Ibu Bapak, itu berarti yang tadi ya, pemahaman saya adalah ketika Rasul Paulus itu mengimaninya, ya, lalu mengimani apa yang dia dengar, kemudian dia mencoba untuk memahaminya dengan baik, lalu mempraktekkannya, dan dari pengalaman itulah kemudian dia mengabarkannya. Nah itu ya, makanya di sini dikatakan aku memberitakan Injil, bukan sekedar memberitakan, tapi memberitakan apa yang aku pahami dari Injil itu, hal yang memberikan aku sukacita, memberikan kepadaku jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal, dan untuk inilah aku bermegah. Bukan karena aku siapa dan siapa, tapi karena memang saya bermegah karena keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepadaku. Nah, ya Bapak, nanti masih ada persoalan loh sekitar sini ya. Kita lihat ya. Apa sih tindakan misionaris dalam kehidupan jemaat agar dapat bertumbuh dalam iman? Yang pertama, membaca dan pelajari Alkitab untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam tentang kebenaran Allah dan ajaran Kristus. Nah, saya melihat gini, Bapak. Sekarang ini apa ya perjalanan misionaris? Apa tindakan misionaris yang seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Saya pikir kok ini ya, yang pertama, sebelum saya menyaksikan Kristus, yang pertama ya, saya harus baca dulu. Saya baca kenapa? Sekarang saya mengimani gitu ya. Jadi saya baca, saya pelajari untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam tentang kebenaran Allah dan ajaran Kristus. Seperti yang sekarang ya Bapak, kita ikut ambil bagian dalam patibulum atau apapun lah ya berkaitan dengan pendalaman firman Tuhan. Nah, pendalaman firman Tuhan yang kita lakukan pada hari ini seperti patibulum atau pemahaman teologi-teologi yang lain, masih ada banyak lagi ya, itu nggak ada gunanya semua kalau itu cuma berhenti pada pendalaman. Jadi nanti ketika selesai dari patibulum, katakanlah pada hari ini, kita harus bisa menarik satu pelajaran, satu pemahaman, dan kemudian akan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ini ya, mempelajari, membaca, dan mempelajari. Lalu kemudian yang kedua adalah berdoa. Berdoa untuk apa sih? Untuk mempererat hubungan dengan Allah dan memohon pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat dapat mempraktekkan doa secara rutin, secara pribadi, maupun bersama-sama dengan jemaat lainnya. Jadi kehidupan doa ini juga tindakan misionaris, Bapak ya. Jadi jangan kita berpikir perjalanan misionaris itu seolah-olah ya kita harus melakukan sebuah perjalanan. Enggak. Perjalanan misionaris lebih kepada, ini kan yang melakukan perjalanan kan cuma 2 orang sebetulnya yang diutus ya, yaitu Barnabas dan Rasul Paulus. Tetapi dalam perjalanannya mereka itu kita bisa belajar tindakan-tindakan misionaris apa. Ya, itu makanya saya tuliskan di sini mempererat hubungan dengan Allah karena kaitannya dengan pemahaman Alkitab tadi, pemahaman firman Tuhan. Apa yang kita baca, kita dapat pahami dengan baik ketika kita punya hubungan yang akrab dengan Allah, komunikasi dengan Allah. Karena memang Allah lah yang mempunyai rahasia tentang firman itu. Lalu kemudian juga ini tindakan misionaris juga menghadiri ibadah secara rutin. Adalah cara untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan dan jemaat lainnya. Ibadah memberikan kesempatan memuji Allah, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu dengan jemaat. Ini menarik ini. Jadi selama ini mungkin kita tidak menyadari bahwa
kalau kita melakukan ibadah secara rutin, khususnya sekarang onsite ya Pak ya. Dulu kalau misalnya kita online ya agak sulit ya untuk ketemu dengan jemaat. Paling ketemu dengan keluarga kita, tapi itu juga bagus ya. Tapi sekarang ini ya ibadah secara rutin itu ternyata selain mempererat hubungan kita dengan Tuhan, itu juga mempererat persekutuan kita dengan jemaat. Nah ini, di sini ada faktor misionari sebetulnya. Tetapi yang sering kali kita lupakan adalah seolah-olah kita ini cuma berhenti pada persekutuan dengan Allah. Karena selesai kita beribadah, mendengarkan firman, memahami firman dengan baik, mendapatkan pesan dari firman Tuhan, lalu saya pulang. Lalu saya pulang, pergi gitu ya, keluar gitu. Nah, saya tidak ketemu lagi dengan jemaat yang lain. Padahal persekutuan dengan jemaat yang lain ini sebenarnya adalah bagian dari perjalanan misionari. Jadi nggak usah kemana-mana sebetulnya perjalanan ya. Ketika kita selesai ibadah itu juga perjalanan misionari Bapak ya. Ini yang saya lihat di situ. Lalu mengabarkan Injil. Jemaat dapat mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitarnya dengan cara memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka dengan Tuhan dan bagaimana kehidupan mereka berubah setelah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, mengabarkan Injil mungkin bagi kita saat sekarang ini kita bingung gitu ya, apa yang mesti saya lakukan ya dengan pekabaran Injil. Nah, saya melihat bahwa pekabaran Injil itu bisa kita lakukan kalau ada sesuatu yang mau kita kabarkan. Nah, sesuatu yang mau kita kabarkan itu berkaitan akrab dengan pengalaman iman kita, Ibu Bapak. Makanya kan sering ya kalau dalam persekutuan ditanya, siapa di antara Ibu Bapak, saudara yang mau bersaksi? Nah, kita saling lihat-lihatan seolah-olah memang tidak ada kesaksian apapun yang kita alami. Ini maksudnya kayak gitu ya. Jadi, saya bisa bersaksi dengan jemaat yang lain, saya bisa bersaksi dengan keluarga, saya bisa bersaksi kepada orang lain di dalam perjumpaan persekutuan atau dalam pekerjaan sehari-hari. Inilah penginjilan itu sebetulnya ada di situ. Menyaksikan pengalaman kita dengan Tuhan. Pengalaman secara pribadi ya. Ketika kita memahami firman Tuhan, mempraktekkannya, lalu kemudian ya saya punya pengalaman dan pengalaman inilah yang saya ceritakan. Nah, yang keempat yang juga sangat penting adalah yang kelima bahkan ya, melayani dalam jemaat sebagai respon bahwa saya mau bersaksi, saya mau mengabarkan kabar kesukaan, saya mau menginjili, yaitu dengan melayani jemaat. Ini cara untuk memerintahkan kasih Kristus dan membangun hubungan dengan jemaat lainnya. Jemaat dapat memilih untuk terlibat dalam berbagai pelayanan gereja seperti pengajar Alkitab, pelayanan dan pelayanan sosial. Ini hal-hal real yang bisa kita lakukan dalam perjalanan misionaris. Jadi sebetulnya tadi saya bicara banyak tentang perjalanan misionaris Paulus, tapi esensi utamanya adalah sebenarnya di sini. Ketika kita ada atau hidup bersama dengan jemaat kita, GKI Pondok Indah khususnya gitu ya, ada hal-hal konkret yang bisa kita lakukan dan itu adalah wujud dari perjalanan misionaris ya, seperti melayani jemaat gitu. Oke, saya lanjut dulu ya, Bapak. Lalu apa relevansi dari perjalanan misionaris ini? Apa sih yang relevan? Tadi ya, saya selalu kalau membaca firman Tuhan mempertanyakan relevansinya apa ya, kaitannya apa, hubungannya apa dengan kondisi keadaan kita pada saat sekarang ini. Yang pertama, ternyata perjalanan misionaris ini memperlihatkan pentingnya misi. Jadi misi ini merupakan panggilan yang diberikan oleh Kristus untuk menyebarkan Injil dan memperkenalkannya kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Pertanyaan nih Bapak ya, tadi saya katakan bahwa perjalanan misionaris itu bukan harus satu perjalanan ke tempat tertentu atau apa, bukan. Tetapi bisa juga terjadi dalam aktivitas kita atau kegiatan kita dalam bersama dengan jemaat. Nah, di tengah-tengah jemaat kita itu belum semuanya loh Bapak mengenal Kristus ya. Ada yang mereka mungkin baca Alkitab atau mendengar firman Tuhan, tapi belum tentu juga mereka mengenal Kristus. Karena apa? Mungkin mereka juga tidak tahu bagaimana harus mempraktekannya. Nah, ini kesempatan ya untuk melakukan penginjilan atau menyatakan misi panggilan dari Kristus. Kemudian menyadarkan tentang tantangan dalam misi. Bahwa misi itu tidak selalu mudah dan berjalan dengan lancar. Ya. Mereka seperti tadi kita
dengar, menghadapi banyak tantangan dan rintangan serta penolakan, penganiayaan dan bahkan ancaman terhadap nyawa mereka. Jadi kita belajar tadi dalam perjalanan misi misioner ya itu ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi gitu, bahkan ancaman, kecaman. Jadi saya selalu menggambarkan kalau kita mau memberitakan kabar kesukaan kepada orang lain, kabar kesukaan yang adalah bagian dalam pengalaman hidup kita, itu kita ini seperti lilin ya. Lilin yang dinyalakan, kalau nggak dinyalakan ya lilin itu tidak akan leleh. Hanya kalau lilin itu dinyalakan, maka lilin itu akan menjadi terang, akan menerangi, tapi sekaligus juga dia akan leleh. Gitu. Jadi tantangan, rintangan, penolakan, penganiayaan, dan lain sebagainya itu sebetulnya karena kita sudah menjadi terang. Gitu ya. Ketika kita menjadi terang, menerangi orang lain dengan kabar kesukaan, pada saat itulah kita dihadapkan pada banyak hal yang menyebabkan kita tuh semakin leleh gitu ya, semakin tiada, semakin hilang. Yang ketiga, menginspirasi untuk mengabarkan Injil. Jadi relevansi perjalanan tadi ya, kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Barnabas dapat dijadikan sebagai contoh dan dorongan bagi orang Kristen untuk mengabarkan Injil dengan penuh semangat dan dedikasi. Jadi hari ini kita bersama-sama mempelajari kembali satu perjalanan misi gitu ya. Kenapa? Tadi ya, karena ini akan menginspirasi kita, mengingatkan kita kembali ya, kalau kita sudah tidur dan tidak punya semangat lagi untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar kesukaan pada banyak orang. Nah, ini sekarang kita diingatkan kembali ya, mudah-mudahan dengan perjalanan ini gitu. Jadi dari dulu sudah ada orang-orang yang memang terinspirasi untuk melakukan perjalanan itu karena iman mereka pada Kristus dan karena keselamatan yang diberikan. Lalu kemudian juga memperkuat hubungan dengan Kristus ya. Paulus dan Barnabas mengandalkan Kristus dan kekuatan Roh Kudus dalam melaksanakan misi mereka. Dan hasilnya adalah banyak orang yang bertobat dan mempercayai Kristus. Hal ini mengajarkan orang Kristen bahwa hubungan dengan Kristus merupakan kunci dalam melaksanakan misi yang akan berbuah-buah. Bapak mungkin catatannya ini banyak sekali, nanti saya akan kirimkan ya, jadi nggak usah dicatat. Nah, memperkuat hubungan dengan Kristus. Jadi perjalanan misi ini ketika kita mau mengabarkan kabar kesukaan, pengalaman kita dengan firman Tuhan, itu nggak bisa kita harus mengandalkan Tuhan, Bapak. Ini contoh konkret adalah ketika saya berpikir, saya sebagai pendeta sekolah, mau mengabarkan kabar kesukaan itu melalui pembinaan karakter Kristiani. Saya pikir ya saya sudah bikin programnya semuanya ya, artinya melalui program itu sudah jelas step-stepnya semua, dan saya berpikir ketika itu disosialisasikan maka itu akan berjalan dengan sendirinya. Ternyata nggak bisa begitu, Bapak. Ketika saya baru menyadari bahwa ketika kita setiap kali kita memberitakan firman, itu harus kaitannya akrab sekali dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Oleh karena apa? Yang akan membukakan firman itu kepada orang lain itu adalah Roh Kudus, bukan kekuatan kita sendiri. Nah, mungkin saya punya pengalaman dengan Tuhan. Mungkin saya bisa menyaksikan sesuatu yang kaitannya sangat luar biasa dalam pengalaman dengan Tuhan, dalam pengalaman dengan firman Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus itu tidak membukakan orang lain, itu nggak akan terjadi apa-apa. Oleh sebab itu saya berpikir apapun itu ketika kita mau melakukan, memberikan kesaksian-kesaksian, selalu kita mohon kepada Roh Kudus, berdoa agar kesaksian itu betul-betul bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, inilah yang dilakukan oleh juga Rasul Paulus dan Barnabas selalu gitu ya, melakukan perjalanan misionaris, doa ya, kaitan hubungan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan itu menjadi yang utama. Oke, nah Bapak, ini saya akan sedikit ya, kan sekarang ini kita sedang menjalani masa prapaskah selama 40 hari gitu ya. Apa sih keterkaitannya? Mungkin kita bisa belajar sesuatu dari sini ya. Jadi dalam masa raya prapaskah adalah waktu di mana orang Kristen itu dipanggil untuk mengorbankan diri mereka sendiri dan menempatkan Tuhan di pusat kehidupan mereka. Jadi bukan lagi saya sebagai pusat kehidupan, tapi Tuhan sebagai pusat kehidupan. Nah, kemarin kan dalam ibadah Rabu Abu dijelaskan di sana, pertobatan itu berarti berbalik
ya, dari mengarahkan kehidupan pada diri sendiri menjadi mengarahkan kehidupan kepada Tuhan. Nah, dalam perjalanan misionaris Paulus dan Barnabas, mereka juga sudah bersedia untuk mengorbankan diri mereka sendiri untuk memenuhi panggilan Tuhan dan memperkenalkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, Ibu Bapak, saya nggak tahu apa yang Anda alami pada hari ini. Ya, ini hari Jumat, berarti hari kedua ya setelah Rabu. Nah, selama 40 hari ke depan, 40 hari ini ya, mulai dari Rabu itu, kalau kita peka, itu akan ada peristiwa-peristiwa yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita dekat dengan firman, bagaimana kita menjalankan firman, mengalami firman itu, dan bagaimana kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang kita, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah 40 hari itu kita berjalan bersama Tuhan. Ya, jadi pada saat itu memang ya dalam 40 hari ini kita belajar bagaimana saya siap untuk mengorbankan diri saya, mempersembahkan hidup saya kepada Allah. Ya, itu kan yang diajarkan firman Tuhan kepada kita ya. Dalam kehidupan keseharian kita cobalah melatih 40 hari ini. Lalu kemudian yang kedua, masa raya Paskah ini adalah waktu di mana orang Kristen itu memfokuskan diri pada pengampunan dan pertobatan. Jadi kita berusaha untuk memberikan pengampunan, kita bertobat tapi juga mengampuni. Ya. Demikian juga dalam perjalanan misi Paulus dan Pak Barnabas juga mencakup banyak kesempatan untuk bertobat dan mempercayai Kristus. Ketika orang Kristen merenungkan perjalanan misionaris ini selama masa Prapaskah, mereka dapat terinspirasi juga untuk fokus pada hal pertobatan dan pengampunan dalam hidup mereka. Jadi mudah-mudahan bukan cuma tulisan saja, tapi betul-betul ya, dalam pertobatan itu kita juga mau memaafkan, yang kemarin saya juga ungkap, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan orang lain. Nah, pentingnya misi ya, perjalanan misionaris Paulus dan Barnabas menunjukkan betapa pentingnya misi dalam kehidupan orang Kristen. Jadi selama masa raya Prapaskah, orang Kristen dipanggil untuk memperdalam iman mereka dan memperkenalkan Injil kepada orang-orang di sekitar mereka. Perjalanan misionaris Paulus dan Barnabas dapat menjadi contoh inspiratif bagi orang Kristen untuk juga memperkenalkan Injil kepada orang lain selama masa raya Prapaskah. Ini benar-benar bisa menginspirasi kita ya dalam masa raya Prapaskah. Oke, saya kembali lagi pada teks. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Dalam teks kita ada satu peristiwa ya. Jadi satu peristiwa perselisihan antara Paulus dan Barnabas, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Kita belajar di sini. Dalam kisah perselisihan antara Paulus dan Barnabas di Kisah Rasul 15, itu terkait dengan masalah apakah orang-orang bukan Yahudi itu harus disunat terlebih dahulu sebelum mereka dapat menjadi anggota gereja. Ya, beberapa teolog memberikan pandangan mereka tentang perselisihan ini, misalnya ya, Paulus dan Barnabas itu memiliki perbedaan pendapat tentang masalah tersebut, dan konflik tersebut mencerminkan keberagaman pandangan dalam gereja perdana. Jadi kita melihatnya jangan hanya karena ada masalah pribadi, karena di ayat tadi ya, ayat berapa tadi ya, yang kaitannya dengan perselisihan tadi kalau nggak salah mulai 36 dan selanjutnya itu kan dikatakan di situ nggak setuju hanya karena Yohanes Markus yang adalah sepupu dari Barnabas. Barnabas tetap ingin ngajak Yohanes Markus untuk berangkat bersama-sama dengan mereka dalam melanjutkan perjalanan misi yang ketiga. Tapi Paulus mencegah karena janganlah, ini orang meninggalkan kita kok waktu di dalam satu perjalanan meninggalkan kita dan pulang ke Yerusalem, sehingga ya jangan diajak lagi, semangatnya nggak bisa kita komitmennya kurang nih kelihatannya gitu ya. Tapi itu bukan masalah sih, bukan itu permasalahan utamanya, karena dalam pasal-pasal selanjutnya nanti ternyata Rasul Paulus berdamai kembali dan memakai atau memberikan kepercayaan lagi kepada Yohanes Markus untuk melayani. Tapi ini yang utama. Jadi utamanya adalah ini, antara orang-orang Yahudi yang sudah menerima Kristus, ada orang-orang Yahudi yang mengharuskan orang yang mau menerima Kristus itu harus disunat dulu sebagai syarat, seperti orang Yahudi ya, kalau mau jadi orang agama Yahudi ya dia harus disunat terlebih dahulu. Nah, ini menjadi konflik yang luar biasa. Paulus dan Barnabas memiliki perbedaan tentang masalah tersebut
ya, yang mencerminkan keberagaman pandangan dalam gereja perdana. Nah, yang menarik pada saat sekarang ini adalah para teolog mengatakan ini sebenarnya cuma perbedaan pendapat tentang masalah tersebut. Jadi boleh saja kemudian ada orang-orang yang mencoba untuk mendalami ya permasalahan tersebut. Misalnya konflik antara Paulus dan Barnabas adalah contoh bagaimana gereja dapat memecahkan perbedaan melalui diskusi dan pemikiran yang matang. Jadi kalau ada diskusi atau perdebatan misalnya tentang hal teologis, ya jangan terus dianggap bahwa kita bermusuhan ya. Tapi biarlah itu menjadi satu sarana misalnya di Patibulum ini ya, terjadi dialog atau diskusi atau perdebatan ya. Mungkin Anda nggak setuju dengan apa yang saya ungkapkan, ya boleh-boleh saja, asal itu memang juga ada kebenaran di dalamnya gitu ya. Artinya ada hal-hal yang memang bisa juga menjadi pemahaman yang baik bagi orang lain atau bagi kita secara pribadi. Ya, yang ketiga ini contoh dari dua pribadi yang memiliki perbedaan dalam melaksanakan misi, namun konflik ini tidak berarti bahwa salah satu dari mereka salah atau keliru. Lalu yang keempat, sebagai ungkap suatu kejadian yang mendorong perkembangan teologi dan pemahaman gereja pada waktu itu. Konflik ini memperlihatkan bagaimana gereja dapat bertahan dalam situasi yang sulit dan kompleks. Jadi secara umum perselisihan antara Paulus dan Barnabas dalam Kisah 15 menunjukkan bahwa pemahaman dan teologi gereja terus berkembang dan berubah seiring waktu. Ini saya cuma mau mengungkapkan bahwa dengar juga dari para teolog yang mengatakan perselisihan antara Paulus dan Barnabas itu ternyata pada akhirnya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Mereka tetap melayani Tuhan, mereka tetap punya komitmen, walaupun mereka berselisih pendapat, tapi mereka tetap punya komitmen untuk terus melayani Tuhan. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah format gitu ya, untuk misalnya hamba-hamba Tuhan yang melakukan penginjilan, kadang-kadang terjadi perselisihan atau perdebatan atau perbedaan pendapat, tidak berarti harus kemudian berhenti, tidak lagi mutung gitu misalnya, tidak lagi melayani Tuhan. Nah ini dia ya, jadi kita bisa belajar sesuatu dari situ. Oke, kita kembali pada tema kita, tujuan dari wilayah baru dikunjungi kembali. Di ayat 36 ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk memeriksa dan memperkuat gereja-gereja tersebut serta memberikan pengajaran dan penghiburan bagi jemaat-jemaat di sana. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa mereka perlu mengunjungi kembali. Karena apa? Ya tentu gereja-gereja yang baru bertumbuh itu ada banyak permasalahan yang mereka alami ya. Juga mungkin terkait dengan ajaran-ajaran yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu perlu selalu ada pembinaan untuk mereka gitu ya, sambil melihat kira-kira arah gereja ini, gereja-gereja yang sedang bertumbuh ini bagaimana dengan pengajaran dan penghiburan bagi jemaat-jemaat di sana. Ya, saya pikir ini penting ya, ketika kita ikut dalam Patibulum ini kita bisa juga mendengar ya tentang banyak hal mengenai pengajaran, penghiburan, tapi juga hal yang mungkin menguatkan, hal yang baru, tapi juga sesuatu yang mungkin terjadi konflik dalam pikiran kita, bisa saja. Tapi ini saya kira menarik ya ketika kita mau ikut ambil bagian di dalam Patibulum. Lalu yang kedua, membawa kabar baik tentang pengambilan keputusan penting dalam sidang gereja di Yerusalem mengenai masalah apakah orang-orang bukan Yahudi harus disunat terlebih dahulu sebelum dapat menjadi anggota gereja. Nah, keputusan tersebut akan mempengaruhi gereja-gereja yang telah mereka dirikan sebelumnya dan juga pelayanan ke depannya. Nah, dalam Kisah Rasul 15 ayat 11 itu karena terjadi perdebatan terus-menerus ya antara para rasul kemudian para murid gitu ya. Lalu di situ dalam ayat 11 saya bacakan aja. Pak Petrus berdiri dan mengatakan sebaliknya, saya ambil yang satu ayat ini aja ya. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus kita, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, ini Rasul Petrus mengingatkan kepada para rasul yang lain, kepada para murid yang lain bahwa nggak ada tuh bahwa seseorang yang mau menerima Kristus itu harus disunat seperti tradisinya orang Yahudi. Karena apa? Semua ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Saya melihat statement atau pernyataan dari Rasul Petrus ini sangat penting untuk kita saat sekarang ini ya.
Karena seringkali kita memberikan penilaian atau statement-statement yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya bisa saja kita buat sedemikian rupa malah jadi beban gitu ya. Ada hukum gereja ini, ada peraturan ini, dan lain sebagainya. Akhirnya sering kita lupa bahwa yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia ya, bukan pengetahuan kita dulu, bukan karena kita ngikutin peraturan, tapi karena memang ada kasih karunia. Nah ini yang ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus. Jadi menarik ini Bapak ya, dalam perjalanan misionaris itu akhirnya Rasul Paulus melakukan perjalanan mengunjungi kembali gereja-gereja yang sudah pernah mereka injili, lalu kemudian mereka mengabarkan tentang hal yang sangat penting ini. Gitu. Apapun pemikiran-pemikiran yang muncul, jangan pernah dilupakan bahwa seseorang itu dipanggil oleh Tuhan, ya, seseorang itu menjadi seorang pengikut Kristus karena kasih karunia dari Allah, bukan karena ajaran, peraturan, atau apapun, tapi semata-mata karena memang kasih karunia yang Allah berikan kepada setiap orang. Nah, lalu kemudian setelah dia menerima kasih karunia itu, dia mempunyai iman kepada Kristus, baru dia belajar tentang apa yang dia imani. Nah, ini hal yang sangat penting untuk kita ya. Kenapa sampai dikunjungi kembali? Supaya karena perdebatan tentang sunat, gak sunat, dan hal-hal yang lain itu sangat banyak sekali. Jadi Paulus dan Barnabas juga berencana untuk membawa pesan Injil ke gereja-gereja baru, mau gereja di tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Nah, tujuan mereka adalah untuk memperluas kerajaan Allah dan membawa orang-orang kepada keselamatan melalui Yesus Kristus. Oke, saya stop share dulu, Bapak ya. Oke. Ya, ini teksnya cukup banyak gitu ya, karena memang saya coba mengungkap kembali sebetulnya apa sih yang bisa kita pelajari dari perjalanan misionaris ini dan apa relevansinya untuk kita pada saat sekarang ini. Nah, ini yang bisa saya gali dari bacaan firman tentang tema kita pada hari ini. Ya, jadi mungkin kita bisa diskusikan, kita bisa perdalam. Silahkan kalau ada komentar atau ya mungkin masukan-masukan ya terkait dengan ini, kita saling belajar lah dari firman Tuhan ini.